Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhwati fillah yang tercinta dimanapun berada, Alhamdulillah dengan izin Allah kita berjumpa kembali dalam program Taku Tanya ke Ustazah. Tepatnya Taku ke-18. Alhamdulillah. Semoga Allah ridhoi, Allah mudahkan program Taku ini dan semoga bermanfaat untuk umat, berkah dunia akhirat. Allahumma amin. Pertanyaan taku kali ini merupakan pertanyaan kedua dari Ustazah Zulfa. Pertanyaan pertama sudah kita bahas dalam taku ke-17, Alhamdulillah. Kita doakan semoga Allah mudahkan, Allah berkahkan umur, ilmu, harta, serta semua urusan, semua hajat-hajat, serta perjuangan Ustazah Zulfa dan keluarganya, begitupun dengan kita dan keluarga kita semua. Allahumma amin, ya rabbal alamin. Baik, saya akan membacakan pertanyaan kedua beliau. Ustazah, jika sholat sendirian apakah suaranya boleh dikeraskan? Bagaimana hukumnya juga bagi laki-laki dan perempuan yang mengeraskan suaranya saat sholat sendirian? Terima kasih banyak sebelum dan sesudahnya. Masya Allah, terima kasih atas pertanyaannya. Bermanfaat untuk saya dan jamaah lainnya biidznillah. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan ini. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Adina Zulfa dan akhwati fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sallu kama ra'aitumuni usalli, rawahul Bukhari. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Hadis riwayat Bukhari nomor 628 dan nomor 6008. Dari hadis ini jelas dan tegas bahwa dalam pelaksanaan sholat setiap muslim diperintahkan untuk meniru tata cara sholat yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sebagaimana kita ketahui sholat terbagi menjadi dua, sholat sirriyah dan sholat jahriyah. Nah, sholat sirriyah ini adalah sholat yang bacaan Al-Qur'annya baik membaca surat Al-Fatihah maupun surat-surat lainnya dari Al-Qur'an yang dianjurkan untuk dibaca pelan, yaitu pada saat sholat zuhur dan asar. Sedangkan sholat jahriyah adalah sholat yang dianjurkan mengeraskan bacaan Al-Qur'annya, yaitu pada saat sholat subuh, maghrib, dan isya. Para ulama menegaskan keras dan pelannya bacaan di masing-masing sholat hukumnya anjuran, artinya tidak wajib. Maka andai saja ada seorang imam sengaja memelankan bacaannya pada saat sholat jahriyah, yaitu pada sholat subuh, maghrib atau isya, sholatnya tetap sah dan tidak batal. Kemudian kembali ke pertanyaan, bolehkah mengeraskan bacaan sholat saat sholat sendirian, baik laki-laki ataupun wanita? Dalam hal ini, ulama pun menegaskan bahwa menjaharkan bacaan sholat pada tempatnya, yaitu pada saat sholat subuh, maghrib, dan isya, atau sebaliknya memelankan atau sirri bacaan sholat pada tempatnya, yaitu pada sholat zuhur dan asar, saat sholat munfarid atau saat sholat sendiri bukan saja dibolehkan, bahkan hukumnya sunnah, seperti pada salat berjamaah, ya seperti yang disyariatkan untuk imam pada sholat berjamaah. Jadi pada sholat berjamaah hanya untuk imam, ya. Begitupun pada sholat sendirian atau sholat munfarid disunnahkan pula, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik bagi laki-laki atau wanita. Namun tentu suara kerasnya wanita lebih rendah dari suara laki-laki. Dan jika tidak ada orang asing atau bukan mahram di sampingnya. Karena hukumnya sunnah, maka bila dilakukan mendapatkan pahala, dan bila tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa biidznillah. Sehingga silahkan memelankan bacaan sholat di waktunya atau menjaharkan di waktunya ketika sholat sendiri. Seperti ketika seorang imam membaca Al-Fatihah dan surat lainnya, yang penting tidak mengganggu orang di sekitarnya. Hal ini telah dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitabnya, seperti yang dijelaskan oleh Syekh Profesor Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitab
Fiqhul Islami wa Adillatuh, jilid 2, halaman 919 dan 927 ya, untuk menjelaskan tentang ini. Untuk lebih jelas dan meyakinkan, kami sertakan di sini teks 2 halaman dari buku tersebut. Namun, jika menjaharkan sholatnya mengganggu orang lain, misalnya sholat di samping orang yang sedang tidur, sedang berzikir, belajar, rapat, dan lain-lain, atau misalnya seorang makmum yang mengeraskan suaranya saat sholat berjamaah, maka seperti ini hukumnya menjadi makruh, ya, seperti pendapat Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'in. Bahkan bila keterlaluan mengganggu orang lain, maka hukumnya menjadi haram, seperti yang dijelaskan oleh Syekh Said bin Muhammad dalam kitab Busyra Karim. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Sampai bertemu dalam taku berikutnya. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.